Yang terhormat Bapak Rizky Aziz Basuki selaku dosen mata kuliah berpikir sister, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan bisnis proses dan job posting dari bisnis kami yang bernama Maniku, yang bergerak di bidang aksesoris manik-manik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hidayatul Fadila dengan NIM 77210177 dan rekan saya. Saya Renaldi dengan NIM 79210212. Saya Yuli Lois dengan NIM 74210204. Saya Nur Fadila Mimi dengan NIM 79210173. Baik, saya akan menjelaskan bisnis proses brand Maniku terlebih dahulu. Yang pertama yaitu supplier. Yaitu kita di mana menerima perlengkapan yang sesuai dengan standar yang kita buat untuk bahan utama produk Maniku dari supplier terpercaya. Di mana kami sebelumnya mencari supplier yang paling efisien untuk produk kami. Entah itu dari kualitasnya, harganya, dan jarak antar supplier ke tempat produksinya. Lalu yang kedua yaitu produksi pada proses ini dibagi menjadi dua kubu. Ada yang mendesain aksesorisnya dan ada yang memproduksi lebih banyak dari desain yang dibuat. Semua staf produksi sebelumnya harus di-training karena seluruh produk Maniku berbasis handmade. Kami juga menerima kostum aksesoris dari konsumen sesuai keinginan mereka. Yang ketiga yaitu pengecekan kembali atau quality control. Kami selalu melakukan quality control sesuai standar Maniku terhadap produk yang sudah dibuat. Quality control yang dilakukan diantaranya seperti mengecek kualitas ketahanan benang yang dipakai apakah cepat putus atau tidak, lalu lalu kesalahan model manik-manik tidak sesuai desain yang ditentukan, dan adanya cacat manik-manik seperti retak. Yang keempat yaitu desain kreatif, di mana kami membuat desain poster, logo, flyer, dan lainnya untuk dipasarkan di media sosial sehingga menarik minat konsumen untuk membeli produk yang kita jual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Renaldi. Yang berikutnya ada pemasaran. Yang kelima, yaitu Maniku memasarkan produk melalui promosi online seperti menawarkan sale dan bundling di setiap live TikTok dan melakukan announcement promosi pada Instagram. Maniku juga memasarkan produk secara offline seperti mengikuti event-event yang sesuai dengan target pasar. Nah, di sini untuk dari staf pemasarannya akan aktif melakukan promosi-promosi di media sosial dalam meningkatkan awareness dan melakukan positioning produk. Serta jika ada event-event akan diikuti Maniku dalam rangka memasarkan produknya. Berikutnya ada penjualan, yaitu Maniku melakukan penjualan secara offline dan online. Online-nya bisa di e-commerce, TikTok, dan sosial media. Kami juga menerima kostum pada produk kami sesuai selera konsumen dan sistem pre-order atau pada saat kami mengikuti event tertentu. Produk-produk yang Maniku pasarkan ini yang secara offline itu ada di offline store-nya dan yang di online-nya itu ada di e-commerce, TikTok Shop, dan IG Shop. Di sini produk yang ditawarkan merupakan produk desain dari Maniku sendiri atau custom dari konsumen sendiri. Yang ketujuh ada ekspedisi. Maniku bekerja sama dengan beberapa ekspedisi agar produk Maniku dapat terkirim dengan selamat ke tangan konsumen dengan aman tanpa kekurangan. Setelah konsumen melakukan pembelian, Maniku akan melakukan pengemasan dan akan mengirim produk melalui jasa ekspedisi yang telah bekerja sama dengan Maniku. Yang terakhir, yang kedelapan ada feedback konsumen. Kami menerima feedback berupa testimoni produk dan service dari Maniku. Kami juga memberikan pertanggungjawaban jika konsumen mengeluh dengan produk atau service buruk dari karya Maniku yang diterima konsumen. Setelah melakukan pembelian, jika ada pelanggan yang ingin memberikan masukan, komentar, dan kritikan, bisa langsung menghubungi CS Maniku. Baik, di sini ada job description-nya. Boleh di zoom. Nah, di sini ada admin sosial media. Di sini yang pertama itu membuat dan mendistribusikan konten, terus membuat copywriting, membuat ide-ide konten yang menarik,
dan update terhadap tren sosial media. Jadi misalnya kalau ada sesuatu yang lagi tren bisa dijadikan ide dalam mempromosikan produk kita. Terus selanjutnya ada marketing, ada mampu menjelaskan produk-produk Maniku baik dalam berkomunikasi, melakukan riset pasar dan konsumen. Selanjutnya ada staf produksi, memiliki keterampilan seperti membuat desain Maniku yang menarik, lalu mengecek produk yang tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya mampu bekerja sama dengan tim. Selanjutnya ada customer service, yaitu mampu menanggapi keluhan pelanggan dengan baik dan memberikan informasi terkait produk. Selanjutnya ada desain grafis, yaitu membuat desain grafis seperti poster, pamflet, infografis, dan lain-lain. Yang terakhir dapat bekerja sama dengan tim. Selanjutnya di sini ada customer service. Kualifikasi yang kita pilih itu yang pertama adalah perempuan. Kenapa kami lebih memilih perempuan? Karena di bidang ini kami membutuhkan yang dapat menanggapi keluhan customer dengan sabar. Lalu ada usia minimal 18 sampai 25. Karena kematangan usia juga menurut kami mempengaruhi gaya berbicara dan pengetahuan seseorang. Selanjutnya memahami bahasa Inggris dasar, ya minimal seperti bahasa Inggris yang sering digunakan masyarakat umum. Tujuannya itu untuk mengantisipasi customer yang tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Selanjutnya bisa berkomunikasi dengan baik, contohnya tidak latah dan menggunakan intonasi berbicara yang benar. Selanjutnya dapat merekrut pelanggan. Kami juga membutuhkan customer service yang bisa menarik pelanggan untuk membeli produk kita. Contohnya saat ada pelanggan yang menanyakan spesifikasi dari produk Maniku, dia juga dapat dengan baik menjelaskan detail sehingga membuat pelanggan tertarik untuk membeli. Selanjutnya itu menjawab pertanyaan pelanggan seputar produk dan keluhan lain dengan baik. Dan yang terakhir dapat menangani keluhan pelanggan seperti misalnya ada pelanggan yang memberikan keluhan soal produk kita. Maka dia dapat memberikan penanganan dengan memberitahu apa yang bisa dilakukan Maniku untuk mengelola keluhan tersebut. Selanjutnya kami akan membuka lowongan di bagian produksi. Yang pertama, kualifikasi yang kami tentukan adalah perempuan dan laki-laki. Kami tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki dapat membuat produksi di bagian Maniku ini, karena kami mempercayai laki-laki juga memiliki kemampuan kreatif dalam kerajinan tangan. Usia minimal 18 sampai 25 tahun, mampu bekerja sama dalam tim. Karena apa? Mampu bekerja sama dalam tim karena di bagian produksi ini kami memiliki beberapa karyawan yang akan bekerja sama untuk produksi Maniku sendiri. Memiliki sifat teliti, cekatan, rajin, karena akan ada beberapa pesanan yang akan segera atau akan dikirim kepada customer kami. Berpengalaman dalam kerajinan tangan, di mana Maniku merupakan usaha di bidang kerajinan tangan dalam aksesoris, bertanggung jawab dalam bekerja, siap bekerja dalam work from office. Job desk-nya yang pertama, bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas produksi. Yang kedua, melakukan pemeliharaan dan laporan kerusakan alat produksi. Misalnya di saat pengrajinan tangan itu ada beberapa alat yang mungkin sudah tidak layak pakai, maka diperlukan kecekatan untuk melaporkan kepada kami untuk segera dilakukan tindakan dan melakukan quality control. Selanjutnya ada marketing, di mana kami memiliki kualifikasi perempuan dan laki-laki, minimal usia 18 sampai 25 tahun,
diutamakan D3 atau S1 jurusan marketing. Kami tidak menutup kemungkinan juga untuk SMA dan SMK memasuki marketing ini. Tapi kami mengutamakan jurusan D3 atau S1 jurusan marketing yang berpengalaman di bidang tersebut. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar, karena di bagian marketing ini akan berhubungan langsung dengan customer untuk menarik mereka untuk membeli bidang Maniku tersebut. Dan yang terakhir adalah mampu membuat planning marketing, di mana Maniku memiliki target yang harus dicapai, jadi seorang marketing ini harus memenuhi target yang telah kami tetapkan di Maniku. Job desk-nya yang pertama dapat menjelaskan produk kepada customer. Kedua, melakukan riset pasar yang sesuai dengan keinginan pasar terhadap Maniku. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada desain kreatif. Di sini kualifikasi yang kita ambil menerima wanita maupun pria. Minimal usia 18 tahun hingga 25 tahun. Selain kreas. Jadi di Maniku ini kami sangat bergantung dengan kreativitas dalam membuat poster, editing, dan lain-lain agar dapat menarik minat pelanggan. Selanjutnya menguasai tools desain, contohnya seperti Canva, Photoshop, dan lain-lain. Selanjutnya memiliki kreativitas dalam editing, hasil edit yang tidak norak dan kekinian. Di sini ada job desk-nya, dapat mencari ide baru berdasarkan permintaan konsumen, contohnya seperti apa yang sedang tren sekarang, dapat dituangkan untuk menjadi ide pemasaran pada produk Maniku. Selanjutnya ada membuat desain poster, packaging, logo, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Julie Lois. Selanjutnya, kami membuka posisi dalam bidang admin. Kualifikasinya yang pertama perempuan dan laki-laki. Kami tidak menutup kemungkinan juga untuk admin laki-laki dapat melamar posisi yang kami perlukan, karena kami yakin seorang laki-laki juga memiliki kemampuan sabar yang dapat langsung berhubungan dengan customer kami. Usia minimal yang kami perlukan adalah 18-25 tahun, minimal lulusan SMA atau SMK, dapat bekerja secara WFH dan WFO, karena admin ini tidak selalu harus datang ke kantor, jadi bisa juga secara daring. Yang terpenting adalah keluhan pelanggan dapat diproses secara baik oleh mereka, berbahasa bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena admin adalah penghubung bagi customer dengan Maniku. Dengan job desk memonitor media sosial yang Maniku punya seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain, membuat konten yang menarik yang sesuai dengan tren dan disukai oleh yang disukai oleh dengan masyarakat, dan membuat copywriting. Jika ada yang berminat atau sesuai dengan kualifikasi yang telah kami tetapkan dan sesuai dengan dan dapat memenuhi job desk yang telah kami sesuaikan, kalian dapat mengirim CV ke manikuopen@gmail.com atau langsung melalui kontak person yang telah kami sediakan melalui WhatsApp, Instagram, atau dapat langsung datang ke official kantor kami. Sekian dari kelompok Maniku. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik secara lisan atau tulisan yang telah kami presentasikan. Terima kasih atas semesternya kepada Pak Rizky telah mengajarkan kami mata kuliah berpikir sistem. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.